Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup turun lagi, minus 56,86 poin atau turun 0,85% ke level 6646,41. IHSG sepanjang hari selalu berada di zona merah. Jika kita lihat dari chartnya, bisa dibilang IHSG hari ini bearish engulfing. Oleh karena itu besok masih ada resiko untuk koreksi. Dengan support terdekat ada di 6572 dan resisten terdekatnya ada di 6730. Harapannya semoga besok mulai mantul lagi. Nah, di saat IHSG turun, dalam episode kali ini kita akan bahas saham sektor industri dasar dan juga industri kimia. Yang pertama ada saham Cepin, kemudian JPFA, BRPT, INKP, dan yang terakhir ada saham TKIM. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Cepin atau Charun Pop Hand Indonesia. Cepin hari ini ditutup naik 150 poin atau plus 2,69% ke harga 5725. Ada 87.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 48,7 miliar. Asing hari ini net buy dari transaksi broker. Ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK. Dari segi teknikal, Cepin hari ini meskipun awalnya sempat turun di bawah support yang ada di 5.600, namun kemudian mantul setelah menyentuh MA20 dan akhirnya berhasil balik lagi ke atas dan closing di 5725. Cepin besok masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat. Anda bisa cermati di sekitar area MA5 apakah mampu dijebol apa enggak. Kalau misalkan mampu dijebol, ada peluang menuju ke 6.000. Namun bila ternyata besok merah, supportnya tetap di sini di 5.600. Selama masih bertahan di atas ini, masih ada peluang untuk balik ke atas. Namun bila ternyata ini dijebol, resikonya bisa dibawa turun lagi ke sini, sekitar 5450 sampai 5400. Dari trennya mulai terlihat ada penurunan, namun secara umum masih dalam fase uptrend. Yang kedua ada saham JPFA atau Japfa Comfit Indonesia. JPFA hari ini ditutup naik 10 poin atau plus 0,69% ke harga 1455. Ada 282.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 40,5 miliar. Asing hari ini net buy. Dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker BB. Dari segi teknikal, JPFA hari ini sempat menjebol support. Kemudian mantul sempat menjebol resist juga di 1465 sebelum akhirnya closing sedikit di bawahnya di 1455. Untuk besok JPFA bila ternyata hijau lagi dan closingnya di atas 1460, maka ada peluang untuk naik dengan target terdekat ada di sini di 1515. Kalau misalkan mampu dijebol, maka ada peluang menuju ke sekitar 1600 sampai 1580. Ini apabila naik, namun bila ternyata JPFA turun, selama tidak turun di bawah 1440, JPFA masih ada peluang naik. Namun bila ternyata closing di bawah ini, resiko pertamanya di sekitar sini, balik ya, di titik terendah hari ini. Cermati apakah dijebol apa enggak di 1405. Bila ternyata dijebol, maka JPFA masih melanjutkan penurunan dengan resikonya bisa dibawa turun menuju ke 1355. Yang ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific Tbk. BRPT hari ini ditutup naik 5 poin atau plus 0,7% ke harga 715. Ada 228.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 16,3 miliar. Asing hari ini net sell tipis saja. Dari transaksi broker secara umum seimbang, namun cenderung akumulasi yang dipimpin oleh broker AK. Dari segi teknikal, BRPT juga mendekati area supportnya, yaitu di sekitar sini 690. Hari ini membentuk doji. Nah, kalau membentuk doji seperti ini, maka besok bisa diperhatikan apakah lanjut hijau atau masih merah. Kalau misalkan masih merah, tunggu beberapa hari berikutnya. Selama tidak closing di bawah 690, maka BRPT masih ada peluang untuk mantul setelah menyentuh area support.
Untuk resisten terdekat, apabila ternyata emang benar-benar naik, resistennya terdekat di 785. Kalau misalkan naik ada peluang menuju ke sini. Namun bila ternyata closingnya di bawah 690, resikonya bisa dibawa turun lebih lanjut, lebih dalam lagi menuju ke support terdekat selanjutnya di 645. Dari segi tren, kalau kita lihat dari MA masih dalam fase downtrend, belum ada konfirmasi untuk balik arah. Namun bila kita lihat dari indikator stokastiknya, mulai membentuk golden cross di area sekitar oversold. Jadi ada peluang untuk naik meskipun belum konfirmasi. Selanjutnya ada saham NKP atau Indah Kiat Pulp and Paper. NKP hari ini ditutup turun 75 poin atau minus 1,01% ke harga 7.325. Ada 39.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 28,6 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell sejak tanggal 28 Juni hingga hari ini. Dari transaksi broker ada distribusi yang dipimpin oleh broker RX. Dari segi teknikal, NKP hari ini masih melanjutkan penurunan dan closingnya tepat di area support di 7325. Untuk besok, kalau misalkan closingnya hijau, bisa mulai cermati karena berarti ada pantulan di area support, masih ada peluang untuk naik selama tidak turun di bawah ini. Namun bila ternyata besok turun, maka risikonya bisa dibawa lebih dalam lagi turunnya ke sekitar sini 7125. Ini support kuat yang bisa dicermati apakah mantul apa enggak. Kalau misalkan jebol maka ada risiko turun lebih dalam. Yang terakhir ada saham TKIM atau pabrik kertas JW Kimia Tbk. TKIM hari ini ditutup turun 75 poin atau minus 1,19% ke harga 6.200. Ada 13.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 8,5 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker juga ada net sell yang dipimpin oleh broker ZB dan juga MG. Dari segi teknikal, TKIM di tanggal 4 Juli yang lalu berhasil menjebol support yang ada di 6325. Closingnya ini tepat di 6275. Dan setelah itu berusaha menguji titik resistnya yang dulunya support, namun selalu tidak berhasil closing di atasnya, dan hari ini juga lanjut merah. Oleh karena itu TKIM masih ada risiko melanjutkan penurunan selama belum ada tanda-tanda reversal, dengan risikonya bisa dibawa turun hingga ke 5950. Risikonya bisa dibawa ke sini karena ini adalah titik support berikutnya dari TKIM. Bila ternyata di sini emang benar-benar turun ke sini, kemudian mantul, Anda bisa mulai cermati beli dengan target terdekatnya tetap di sekitar resisten yang ada di 6325. Bila mampu naik, ada peluang menuju ke 6500 dan juga ke 6700. Ada peluang menuju ke sini. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor industri dasar dan juga kimia yang bisa cermati untuk besok tanggal 7 Juli 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.